Oke dok, hari ini kita akan membahas kebetulan Hari Osteoporosis Internasional. Hari ini kita akan membahas ada beberapa olahraga yang baik untuk pasien osteoporosis gitu ya dok. Yang pertama adalah senam untuk osteoporosis. Senam seperti apa sih dok? Maksudnya kan senam kita taunya ya senam secara umum. Ternyata ada senam juga yang katanya khusus untuk osteoporosis. Gimana nih dokter Michael? Baik, senam osteoporosis memang ditujukan untuk memperbaiki kondisi dari tulang-tulang kita. Apakah itu untuk pencegahan, apakah itu untuk pengobatan. Dan ini benar-benar diperlukan. Prinsipnya adalah bagaimana kita melatih tulang-tulang tadi ya pada sumbu tulang sehingga dapat diharapkan terjadi pemadatan. Dan seperti yang tadi saya dengar, Mas Raden mengatakan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing individu. Ya. Jadi bila mana dia mampu melakukannya tanpa bantuan, dalam fase pencegahan tentunya dia boleh saja. Namun bila mana tidak memungkinkan, duduk pun boleh. Dalam posisi duduk pun boleh. Nah di situ kita dapat melatih kekuatan ototnya, tekanan pada sumbu tulang, dan juga yang sering tidak diingat oleh masyarakat adalah kita melatih koordinasi gerak dan juga melatih balance. Kenapa? Karena kita membutuhkan tubuh yang tidak mudah jatuh. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Olahraganya adalah aerobik. Nah, karena kalau kita sebagai masyarakat umum kan kalau aerobik pasti di pikiran kita adalah ibu-ibu kompleks yang suka aerobik yang gerak-gerak, nari-nari, joget-joget, loncat-loncat. Terus kita kepikiran, waduh kalau osteoporosis gimana dengan aerobik gitu kan. Nah ini sebenarnya salah satu olahraga yang direkomendasikan juga untuk osteoporosis atau gimana ya dok? Dan bentuknya seperti apa aerobiknya gitu? Ya, aerobik secara umum itu adalah gerakan yang berulang-ulang dilakukan dan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Jadi tentunya baik, gitu ya. Namun senam aerobik itu sedikit berbeda. Senam aerobik itu lebih ditujukan bagi pencegahannya. Jadi kita tahu bahwa menabung tulang adalah tujuan utama daripada pengobatan atau pencegahan osteoporosis. Dengan demikian diharapkan dari usia sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan gerakan-gerakan yang ada hentakan. Nah, disinilah senam aerobik itu dapat masuk sebagai pencegahan. Namun, bila mana sudah mengalami osteoporosis, hal ini tentunya harus dipertimbangkan dahulu setelah pemeriksaan melalui pemeriksaan dokter. Kira-kira begitu. Kita lanjut lagi dok. Tai Chi. Nah, Tai Chi ini olahraga yang seperti apa dan dampaknya untuk osteoporosis, pasien osteoporosis seperti apa ini, Dr. Michael? Baik. Tai Chi adalah suatu bentuk olahraga untuk kesehatan juga. Ya, mengapa? Karena mengatur pernapasan, mengatur gerakan, dan tadi sempat saya bahas bahwa kita membutuhkan juga koordinasi gerak, keseimbangan. Nah, disinilah Tai Chi dapat masuk. Namun, kita akan tambahkan lagi untuk pembebanan pada tulang-tulangnya. Ya, misalnya dapat dengan menggunakan rompi yang berisi kantong pasir, itu dapat membuat Tai Chi menjadi suatu latihan yang lengkap. Ya. Jadi kita masih butuhkan bantuan lagi. Selain Tai Chi harus ada weight bearing exercise. Kira-kira begitu Mas. Oke. Kenapa sih dok akhirnya untuk tambahan seperti rompi yang diisi pasir ini akhirnya berdampak juga dok? Ada efeknya gitu dok? Ya, karena tekanan daripada tubuh pada tulang-tulang tadi tentunya akan membantu memadatkan. Tidak mungkin cuma satu kali ya, jadi harus berkesinambungan. Dan karena penderita osteoporosis umumnya adalah orang-orang yang underweight ataupun yang kurus, ya, sehingga tekanan pada tulang-tulangnya itu dianggap tidak cukup. Nah, untuk pelengkap itu kita dapat menambahkan dengan menggunakan beban, misalnya botol air, ya, ataupun rompi. Dan yang mudah adalah kita dapat menggunakan backpack, misalnya apakah backpack yang kita pakai, apakah backpack yang kita sudah cukup.
gitu. Dengan demikian tidak perlu belanja untuk beli sesuatu untuk kelengkapan olahraga ini. Kira-kira begitu, Mas. Dok, ini yang terakhir dok, jalan cepat. Nah, jalan cepat ini kan simple banget ya dok ya, simple banget gitu kan. Tapi memang tetap harus menahan beban tubuh juga. Efeknya untuk pasien osteoporosis seperti apa ini dok? Jalan cepat juga bentuk dari olahraga aerobik yang weight bearing. Oke. Ya. Jadi tubuh itu memberikan tekanan pada tulang-tulang. Itu sebabnya olahraga ini merupakan olahraga pilihan bagi para penderita osteoporosis karena murah, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja. Namun harus ada programnya, harus terprogram. Kalau tidak, bukan olahraga, itu hanya menjadi aktivitas fisik. Lakukanlah secara teratur, disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan berkesinambungan. Jadi jangan hanya berolahraga seperti Mas Raden katakan, atlet pandemi, ya, selama pandemi ya, tapi setelah tidak pandemi tidak lagi, itu dokter. Kira-kira begitu Mas. Oke, dok, ini kan kalau ngomongin pasien osteoporosis kan mereka ada keterbatasan ya dok ya, maksudnya dalam artian tulangnya sudah mulai keropos seperti itu. Nah ini kan yang lebih idealnya, apakah ada satu durasi yang agak lama tapi hanya mungkin 2-3 kali dalam seminggu, atau yang sedikit-sedikit aja tapi total durasinya sama seminggu dan dilakukan rutin setiap hari kan, jadinya olahraga bukan aktivitas fisik yang baru saja Dr. Michael sampaikan dok, atau sebenarnya semuanya tetap ideal kok nggak apa-apa gitu, atau gimana nih dok? Ya, tetap ada acuannya. Acuan yang kita pegang adalah dari WHO, di mana meminta kita untuk sehat itu beraktivitas fisik dan olahraga 150 menit per minggu. Oke. Ya, nah, itu yang kita lakukan. Dan selain olahraga, tolong diingat faktor nutrisi harus cukup. Baik, terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya berikan kesehatan dan kita semuanya bisa terlepas dari pandemi ini gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Michael, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Dr. Michael.